Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Budak-budak sekalian yang kami hormati, seluruh hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka. Beberapa mungkin baru kali pertama ya, tapi mungkin ada beberapa bunda yang minggu yang lalu kalau tidak salah berkumpul di sini juga untuk membahas tentang Isra dan Mi'raj. Kali ini temanya ternyata cukup menarik karena saya berhadapan dengan bunda sekalian yang mungkin tiap hari sudah bergumul dengan dapur ya. Pagi nyuci, siang nyuci, sore nyuci, malam nyuci ya, karena kebetulan kerjanya di laundry ya, jadi nyuci terus. Biasanya kalau sudah pengajian itu adalah waktu untuk healing ya, waktu untuk kemudian rekreasi, apalagi kalau sudah deket tembok, deket tiang, bersandar, teklu gitu ya, insyaallah ya. Nah, maka hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf siapa yang baru pertama kali di majelis bareng saya? Oh, alhamdulillah ya. Baik, yang pernah saya lihat di TV? Memang nggak ada ya, saya nggak ada di TV ya. Ya, yang di YouTube ada, insya Allah YouTube ya. Di YouTube hari ini kalau kita mau belajar gampang, tinggal ketik Ustadz Abdul Somad keluar. Ustadz Abdul Somad gimana? Beliau tuh suaranya tegas, lantang, seperti kalau dalam bahasa saya itu kayak benar-benar singa podium, masya Allah ya. Wa mangkana itu Ustadz Abdul Somad gitu ya. Jadi suaranya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Nah, itu Ustadz Abdul Somad. Atau mungkin kita ketik pengen banget mendalami tentang ayat Al-Quran gitu ya, ada namanya Ustadz Adi Hidayat. Baik, fokus perhatikan, masya Allah. Nah itu ya Ustadz Adi Hidayat. Buka kitab Atibian pojok kanan atas, masya Allah, semua hafal gitu ya. Kalau ibu-ibu kan insya Allah semua hafal ya, aib-aib tetangga insya Allah hafal semua ya. Ya gitu. Atau mungkin Ustadz Hanan Ataki ngisinya anak-anak muda gitu ya, para pemuda hijrah. Nah itu Ustadz Hanan gitu ya, dan macam-macamnya. Atau Ustadz Felix, atau kalau Ustadz Cahyo diabaikan aja ya, ngabisin kuota ya gitu ya. Gitu. Nah hari ini kemudian difasilitasi oleh sosial media yang luar biasa, membantu kita untuk memahami banyak hal. Kenapa? Ya karena Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyampaikan kebangkitan manusia atau berubahnya manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikir apa yang ada di dalam benaknya. Ya, ibu-ibu hari ini katanya ada global warming. Ibu-ibu hari ini katanya dunia tuh makin panas. Tapi kenapa ibu-ibu istiqomah di dalam pakai hijab? Padahal keringat, sumuk, gerah. Kenapa? Karena pemahaman. Kalau soalan fisik mungkin nggak nyaman, keringat, rambut lepek, segala macam, nggak enak secara fisik, ya. Lebih baik ayo buka-bukaan dan isi semuanya, ya. Silir rasanya gitu, ya, sejuk. Tapi kenapa bunda-bunda dan istiqomah dalam berhijab walaupun panas luar biasa? Kenapa? Karena pemahaman, ya. Bukan karena soalan nyaman fisiknya, tapi karena pemahaman. Kenapa kita rela-rela untuk kemudian bangun malam, atau mungkin rela-rela untuk kemudian berlapar-lapar diri saat Ramadan, padahal Ramadan itu panas luar biasa. Kenapa? Karena pemahaman. Ya, maka penting untuk kemudian kita tuh menginstal atau memasukkan pemahaman-pemahaman yang benar dalam kehidupan kita.
Maka insya Allah pagi hari ini termasuk bagian dari cara kita untuk ya keluar dari zona yang lalu, yang mungkin dulu belum paham berganti menjadi zona yang lebih paham. Semakin banyak ilmu, insya Allah moga-moga semakin banyak pemahaman, sehingga ya ibadah kita, kualitas hidup kita moga-moga semakin meningkat lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini termasuk bentuk syukur kita kepada Allah karena kita didekatkan dengan majelis ilmu. Berapa banyak orang yang sebenarnya punya waktu yang luang, punya badan yang sehat, tetapi berat untuk menuju ke majelis ilmu. Maka ini adalah majelis yang insya Allah dirahmati Allah. Bahkan dikatakan orang-orang yang duduk di majelis itu akan dibersamai oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita sadar hidup kita itu didampingi dua makhluk, ada setan dan malaikat, betul? Biasanya malaikat itu identik dengan kanan, setan identik dengan kiri. Tengok kirinya sekarang. Alhamdulillah kelihatan. Yang sering ngajak julid ya, ngajak gibah gitu ya, alhamdulillah ya. Gitu. Tapi karena ini adalah forum yang baik, maka insya Allah yang datang gak ada setannya. Ini adalah rumah yang mulia, sehebat-hebatnya hotel bintang 5, bintang 7 sampai pusing ya, bintang 7 ya. Itu lebih mulia masjid ini daripada hotel berbintang. Nah, hari ini kita semuanya duduk di bangunan paling indah di atas muka bumi ini. Bangunan yang merupakan bagian dari apa-apa yang menjadi sujud kita. Kenapa? Semakin rendah sujud kita, maka posisi kita di depan Allah itu ternyata semakin tinggi. Semakin rendah kepala kita untuk kemudian tersungkur di atas muka bumi, maka justru itulah kemuliaan kita. Ya, bahkan jidat kita, kepala kita, mohon maaf sekali, ketika sujud itu lebih rendah daripada tempat kotoran, betul? Tapi itulah sebenarnya kemuliaan. Karena kita benar-benar merendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa jumawa, hidup di atas muka bumi dengan kesombongan kita, itulah saat dimana kita dianggap paling rendah oleh Allah. Maka insya Allah ilmu bertambah, makin kemudian seperti padi, makin merunduk, makin kemudian merasa banyak salah. Godaan ibu-ibu yang sudah mulai kerudung, sudah mulai hijrah adalah merasa dirinya paling benar. Kayak lo, Mbak Yu lo, urung kerudungan, neraka jahanam, astagfirullahaladzim. Kenapa setan dikeluarkan dari surga? Karena sombong, bukan karena nggak pinter, bukan. Setan itu jauh lebih pinter dari Nabi Adam. Sejarah soal akhirat setan tahu. Kenapa? Karena dia termasuk makhluk yang awal diciptakan, lebih awal ribuan tahun daripada Adam. Tapi kenapa kemudian dilempar, kemudian dilaknat oleh Allah, ya? Menjadi makhluk paling terkutuk karena setan memiliki satu sifat, yaitu apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Godaan orang-orang yang sudah hijrah adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan kira kalau sudah ikut pengajian kemudian setan angkat koper. Justru setan makin seneng. Ini ada makanan empuk. Orang kalau maksiat kemudian katakanlah minum khamr apa, ya namanya juga maksiat, itu mah setan yang diutus kerucil-kerucil lah. Tapi kalau orang yang sudah hijrah, yang diutus oleh bosnya setan adalah setan yang paling ngeri, paling kemudian kuat. Kenapa? Karena godaannya bukan lagi kembali ke jalan maksiat, tapi godaannya adalah dia merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu penyakit namanya al-kibr. Apa itu? Penyakit sombong yang tidak akan mencium baunya surga. Jadi kalau sudah hijrah itu justru kita merasa banyak dosa. Ya Allah, ternyata semakin belajar aku tuh semakin banyak nggak tahu. Masih banyak ilmu yang tidak aku tahu. Maka pagi hari ini insya Allah cara kita untuk kemudian apa? Kita muhasabah diri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan terbaik yang pernah ada. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sosok yang dan kita pengen banget ketemu dengan beliau.
Ada seorang Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana nanti kalau di akhirat Syekh kemudian ketemu dengan Rasulullah? Kalau kita jawabannya apa? Kira-kira ibu kalau ketemu Rasulullah pengen ngomong apa? Atau pengen ngapain? Pengen memeluk, pengen ngobrol, pengen curhat, pengen kemudian mengungkapkan cintanya, pengen kemudian, ya Rasulullah, boleh dong aku hanya duduk dan memandangi wajahmu ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Syekh Ali Jum'ah? Syekh Ali Jum'ah mengatakan, seandainya Rasulullah lewat di depanku, aku akan bersembunyi, aku tidak akan bisa ketemu dengan beliau. Kenapa ya Syekh? Karena dosaku terlalu banyak. Aku itu rasanya nggak pantas ketemu sama Rasulullah. Seorang Syekh Ali Jum'ah, grand syekhnya Mesir, itu mengatakan, kayaknya kok aku nggak pantas ketemu sama Rasulullah karena dosaku terlalu banyak. Masya Allah. Ya, tiap hari kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tiap hari kita bersolawat. Jangankan kita, Allah dan malaikat juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Tapi bedanya adalah ketika Allah bersolawat, Allah sedang mencurahkan rahmatnya. Tapi kalau kita bersolawat, kita sedang berharap syafaatnya, ya. Maka beda. Maka tiap hari kita bersolawat, ya. Dalam solat kita, ya, ada dua nabi yang kita sebut-sebut namanya. Nabi itu ada sekitar 130.000 nabi. Ini nabi itu bukannya 25 ya. 25 itu yang wajib kita sebut atau yang wajib kita ketahui. Nabi itu ada ribuan, bahkan dikatakan ada sekitar 130.000 nabi yang pernah Allah utus itu. Yang wajib diketahui itu ada 25. Dari 25 diperes jadi 5. Namanya ulul azmi. Siapa aja ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 karena kesabaran mereka luar biasa, ya. Kemudian dari 5 ini diperes jadi 2 yang diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, ya. Dua-duanya manusia spesial. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi, ya. 2 orang ini kita sebut setiap hari dalam sholat kita, dalam tahiyat kita sebut setiap hari. Dari 2 ini diperes jadi 1, yaitu apa? Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dan insya Allah kita adalah bagian dari umatnya yang dirindukan. Amin ya rabbal alamin. Seorang ibu yang kemudian mencintai anaknya, yang kemudian sepenuh hati memberikan kasih sayang pada anaknya, mungkin kita katakan ya wajar. Kenapa? Dia sudah atau berjuang melahirkan anaknya, dan kita berharap anak kita nanti membalas budi baik kita, entah nanti di dunia dan di akhirat. Ada harapan di situ. Maka ibu mencurahkan cintanya kepada anaknya. Seorang ayah banting tulang peras keringat, ya, untuk cinta kepada anaknya. Kemudian berbalas bakti anaknya kepada orang tua. Tapi ada satu orang yang tidak pernah melihat kita, tapi cintanya jauh lebih tulus daripada ibu dan ayah kita. Siapa? Yaitu Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah melihat kita, tapi Rasulullah itu ketika itu matanya berkaca-kaca, kemudian berkumpul dengan para sahabat dan mengungkapkan gini, wahai para sahabat semuanya, kurang lebih bahasanya begini, wahai para sahabat semuanya, aku sangat rindu dengan saudaraku. Maka kemudian para sahabat itu kayak interupsi, bukan interupsi, tanya, ya Rasulullah, bukankah kami itu saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian itu adalah sahabatku, kalian itu adalah para pembelaku. Lalu siapa ya Rasulullah yang engkau sangat pengen ketemu ya Rasulullah? Engkau pengen banget berjumpa dengan saudaramu. Saudaramu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka mengimaniku. Maka insya Allah kita semua yang di sini, seluruh kaum muslimin yang kemudian mengimani Rasulullah adalah saudaranya Rasulullah yang sangat pengen ditemui oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah, hal yang kemudian menjadi perhatian kita, begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Maka moga-moga pagi hari ini termasuk bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara sekalian, hari ini temanya cukup menarik, yaitu menjadi ibu yang bahagia.
Ya, sebelum membahas tentang soalan ibu yang bahagia, saya pengen kita semuanya melihat soalan dunia ini. Dunia ini terus berubah, gak pernah berhenti. Fisik kita, mulai dari fisik kita tuh berubah. Yang dulu ibu-ibu kalau kemudian pipinya ditarik, balik lagi. Ya, hari ini ketika ditarik suruh balik nggak mau, karena sudah mulai keriput. Ya, tangan kita ketika ditarik langsung balik lagi. Tapi kemudian sekarang sudah mulai banyak keriput. Ya, maka sekarang ada anti aging. Ya, ada suntik botox. Ya, di rumah kalau saya bukan suntik botox, tapi buntil sama botok adalah kira-kira ya. Ya. Kemudian apa? Fisik kita berubah ya. Saya aja itu yang namanya uban itu luar biasa buahnya itu setelah kena Covid ya. Setelah kena Covid tuh uban saya banyak banget, fisik saya berubah. Padahal umur saya itu masih muda, serius. Saya itu masih muda sekali. Ya, bukan imut-imut sih, tapi lebih amit-amit lah kira-kira ya. Saya itu masih muda sebenarnya. Cuman kemudian uban saya itu banyak sekali gitu ya. Tapi it's okay. Kenapa? Ini bukan kehendak saya. Ya, dunia terus berubah. Apalagi ya, pegang HP aja berubah loh. Zaman dulu pegang HP begini, sekarang pegang HP begini. Ya kan, selfie ya. Kan gitu. Kan itu pegang HP-nya berubah ya. Dulu pengajian, sekarang sudah ada live streaming, dulu belum ada ya. Apalagi kemudian dulu mainan zaman dulu apa aja Bu? Mainan zaman dulu? Dakon, gobak sodor, engklek, egrang, kasti, peta umpet, semua luar ruang, betul? Maka orang zaman dulu tuh sehat-sehat. Coba Bu, kalau saya atau kita pengen kasti nggak punya bola, gimana caranya? Kerikil dibuntel-buntel kertas plastik ditaleni. Alhamdulillah Bu, kita seumuran. Ya. Masa-masa dulu itu memang menyenangkan sekali. Dulu itu pikirannya kreatif, fisiknya sehat. Kenapa? Mainnya luar ruang. Ibu-ibu zaman sekarang, mohon maaf, ibu-ibu yang ada di depan saya, ini pinter-pinter masak. Kenapa? Zaman kecil mainannya masak-masakan, ngerajang dongpreng gitu ya, gitu-gitu. Zaman dulu tuh mainnya masak-masakan. Zaman sekarang anak putri ya, masak air aja gosong zaman sekarang itu. Anak putri loh. Ya, membedakan antara Laos karo Jawa radong zaman sekarang. Ya, itu yang kemudian membuat saya prihatin. Akhirnya saya pengen bikin kelas cooking karena kebetulan saya punya teman yang pintar masak untuk anak-anak putri. Ya, saya pengen banget bikin kelas cooking untuk anak putri, memahami bahwa salah satu fitrah wanita itu harusnya memasak gitu. Jadi pengajian itu tidak mesti seperti ini, tapi bisa lewat memasak dan sebagainya, bisa ya, itu. Oke, mainan berubah. Hari ini semuanya di HP. Saya juga nggak paham mainannya, ada Mobile Legends, ada apa segala macam, saya nggak tahu. Semuanya cuma duduk, kemudian memperhatikan. Akhirnya apa? Anak zaman sekarang suruh fokus nggak bisa. Kenapa? Karena selalu melihat yang bergerak, sehingga kalau suruh diem untuk dan memperhatikan pengajian itu sulit. Makanya ketika saya ngisi anak-anak, saya tuh harus bergerak ke sana kemari Bu. Iya, bener, serius. Saya sering ngisi anak-anak, dongeng anak-anak gitu ya. Untuk apa? Untuk kemudian membuat mereka bisa fokus pada materi. Anak-anak sudah berubah. Pikiran mereka hari ini terjangkit dengan penyakit macam-macam. Ada LGBT segala macam. Dulu itu hanya ada dua jenis manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, ya Allah, ada namanya laki-laki aliran tulang lunak. Yang kalau jalan melambe-lambe. Itu kalau nggak laki-laki nggak perempuan, itu bikin bingung gitu. Serius. Kalau laki-laki itu ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Tapi hari ini dibiarkan. Zaman dulu, mohon maaf sekali, bahasanya apa Bu? Wandu, betul nggak? Wandu itu bagi kita itu tabu. Ngapa sih? Kayak kita itu geli rasanya. Hari ini berkeliaran di mana-mana, bahkan ditampilkan di televisi. Yang paling laris, yang gayanya seperti itu. Itu kalau mati itu bahaya loh Bu. Kalau wanita, kalau meninggal, bagaimana doanya? Allahumma firlaha. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu. Lah kalau nggak laki-laki yang perempuan, Allahumma firlahu. Ya. Malah bingung ya itu ya. Gimana itu ya?
Itu yang terjadi, dan hari ini anak-anak ngeri luar biasa. Kemarin saya ngisi dengan teman saya yang namanya Mas Robi untuk kemudian menggawangi ke Gen Z. Jadi generasi itu kan katanya dibagi menjadi generasi baby boomers, itu yang lahir tahun 46 sampai tahun 60-an setelah pasca Perang Dunia Kedua. Kenapa disebut baby boomers? Jadi kayak boom itu kan boom, baby itu bayi. Kenapa habis perang itu banyak sekali kemudian kelahiran? Kenapa? Sudah mulai nyaman. Habis itu generasi X, generasi Y, sekarang generasi Z atau disebut Gen Z. Pola hidupnya beda-beda. Ya, ngeri luar biasa. Zaman dulu kita nggak kenal namanya baper. Ibu ketika SD kenal baper nggak? Enggak kan? Hari ini ya Allah, anak SD ngelihat tahu isi nangis. Kenapa? Tahu aja ada isinya. Kenapa hatiku kosong? Anak SD. Saya pernah ngisi anak-anak Jaksel, anak-anak Jakarta Selatan, yang kalau ngomong which is, jujurly, pakai bahasa Inggris gitulah. Ya untung saya kebetulan saya itu kemarin tinggal di Bogor 9 tahun, kemudian di Sleman udah tinggal di Wodomartani itu baru 1 bulanan. Jadi mohon maaf bahasa Jawa saya kurang agak lancar. Jadi saya di Jogja itu rasanya panasnya kok ngentang-ngentang gitu ya. Gitu. Tadi tuh saya kesini tuh pengennya tuh beli aqua 2 gendul tapi nggak jadi ya. Gendul ki opo ya. Ya kulo gitu saya sakit bahasa Jawa lah gitu. Nah, saya pernah ngisi bukan Gen Z lagi, Gen Alpha namanya. Anak kelas 4 SD tiba-tiba datang ke saya, Kak Cahyo. Iya, ada apa? Karena kalau manggil saya biasanya Kak Cahyo, walaupun wajahnya Kek Cahyo ya. Ya, Kak Cahyo sama curhat. Ya, kelas 4 SD Bu. Ketika itu camping. Kak Cahyo, aku mau cerita. Cerita apa? Aku punya temen loh. Terus gimana? Temennya itu kemarin temenku itu kemarin ngasih hadiah ke temennya. Hadiah apa? Pas ulang tahun dia ngasih cincin tunangan. Kelas 4 SD ngasih cincin tunangan. Itu kalau nikah beneran mereka cerai gara-gara lato-lato ya. Atau gara-gara bedaknya nggak rata ya, karena anak SD. Anak kelas 4 SD sudah mikirnya begituan. Kenapa? Karena sosial media, TV, dan semua hiburan bicara soal cinta-cintaan. Kalau zaman dulu sinetronnya tentang keluarga. Bu, sebutkan sinetron zaman dulu. Masya Allah, tua banget Bu ya. Keluarga Cemara, apalagi Sidul Bidadari, ya Allah, apalagi Tersanjung, itu ada 380 episode. Saya ketinggalan 2 episode itu ya. Oke, apalagi Nuktah Merah Perkawinan ya, ada Ayu Azhari dan Cok Simbara ya, apalagi Bu? Oh, ada legenda ular putih Pai Sucen gitu ya. Tahu saya. Hanwen Pai Sucen Siocing dipisahkan oleh Rahib Fahe, saya tahu itu ya. Ada lagi Yoko dan Bibi Lung. Nah, tahu saya Bu. Ada bocah tua nakal Cupetong, saya tahu semuanya itu. Ya. Zaman dulu itu ketika bicara sinetron, bicara soalan keluarga, betul? Sehingga ketika lihat sinetron kita merasa, ya Allah, keluarga Cemara walaupun miskin kok bahagia ya. Kita tuh ingat keluarga kita. Zaman sekarang, ya Allah, sinetron tuh kalau nggak horor, cinta-cintaan, betul? Mulai dari Ada Apa Dengan Cinta, ada Rangga sama Cinta, Dian Sastro sama Nicholas Saputra. Ketika Dian Sastro ngomong, Rangga, kamu tuh wah, ditempelkan di bibirnya gitu ya. Saya baru tahu kenapa Rangga bilang gini, karena Rangga itu anak SMA. Karena kalau Rangga itu anak STM mungkin akan gini, Rangga dipilok gitu ya, dipilok ya. Nah, STM ya, dipilok ya. Ada Apa Dengan Cinta, 2 Garis Biru, Dilan, semuanya tentang cinta-cintaan. Maka siapa yang nonton? Anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak SD sudah bisa baper, anak-anak SD kemudian sudah bisa jatuh cinta. Padahal zaman dulu kita itu anak-anak ya main engkle apa, ye tahu ya, tahu saya. Ye, yang kalau yang cowok itu bisa salto semua, nunut ya, tahu ya. Dulu itu begitu. Sekarang beda. Semua tentang cinta-cintaan. Lagu aja berbeda.
Lagu zaman dulu tuh lagu tentang apa coba? Tentang ayah, tentang bunda. Lagu Ebit G. Ade tahu ya? Semua tentang apa? Syairnya dalam, maknanya dalam. Luar biasa. Lagu Ebit misalnya gini. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Aku kira-kira gitu ya, gitu ya. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Akhirnya itu ya. Tahu saya, Bu. Itu kalau saya lanjutkan khawatir ibu-ibu itu nyawer nanti ya. Gitu ya. Lagu itu paling sulit tuh lagu yang itu sulit banget itu. Itu sulit. Itu saya sering keliru. Nah, itu ya, kayak Nisa Sabrek gitu ya. Nisa Sabrek bukan Sabian ya. Ternyata apa? Coba itu lagu zaman dulu, lagu zaman sekarang semua cinta-cintaan. Wong kong ini kok dibanding-banding. Hafal kabeh ya kan? Ya. Dan itu kemarin pernah dinyanyikan pada satu upacara bendera di Istana Negara. Bagi saya pribadi, saya dulu adalah paduan suara inti kecamatan. SMP itu saya ingat lagunya gini. Pas pembukaan atau penutupan lagu Andika Bayangkari. Andika Bayangkari, pencipta Sabta Marga, Pancasila mulai jadi negara mulia, Bhinneka Tunggal Ika, lambang bangsa satria. Saya hafal ketika kemarin melihat wong kong ini kok ya Allah, saya please, ini adalah upacara pengibaran bendera yang sangat sakral, tiba-tiba lagunya begitu. Itu rasanya ya Allah, itu andekan Diponegoro bangun itu diselentik semua itu. Apaan lagu kayak gitu kok dinyanyikan di Istana Negara ya. Itulah ya lagu zaman dulu. Lagu zaman dulu semuanya bicara soalan keluarga ya. Lagu zaman dulu belum ada GPS ya. Sekarang itu ada namanya Ayu Ting Tong. Kemana-mana selalu tersesat. Kenapa? Alamat palsu. Padahal sudah ada GPS. Kos Plus itu belum ada GPS loh, Bu. Belum ada itu apa namanya Google Map. Tapi alamat dimanapun ketemu. Tahu lagunya kan? Ya, di sana rumahku dalam kabut biru. Rumah dalam kabut aja ketemu loh dulu tuh. Lah ini ada Ayu Ting Tong gitu ya. Kemana? Lu sudah di GPS kok bingung. Itu adalah lagu yang kalau di Inggris kan nggak enak. Kemana? Where? Ustadz, ini pengajian atau lawak, Ustadz? Hentikan, Ustadz. Oke, baiklah ya. Oke. Karena kalau nggak gini kayaknya nggak seger rasanya ya. Oke. Itu lagu, ya. Maka kalau kita lihat, memang dunia ini sudah berubah. Ya, fisik anak-anak berubah. Orang zaman dulu biasa ke pasar 5 kilo jalan kaki biasa, sangat biasa. Kakek saya orang Gunung Kidul dari Semanu, rumahnya di Tegalsari dekat Kali Suci, itu ke Beringharjo jalan kaki untuk mikul Srikaya. Ya, ditempuh mikul Srikaya untuk jalan Srikaya ke Beringharjo. Kuat zaman itu, masya Allah. Anak zaman sekarang, ya Allah, ke toilet aja ojek online. Makanya orang zaman dulu tuh masuk angin dikit, kerokan, udah beres, minum wedang jahe, sembuh. Zaman sekarang anak-anak lemah fisiknya. Pilek dikit, UGD, sakit perut, ICU, kesandung dikit, lecet, amputasi. Anak-anak begitu sekarang. Saking lemahnya gitu ya. Apa-apa dikit-dikit baper, dikit-dikit curhat, dikit-dikit nulis di status gitu. Anak-anak begitu. Ya. Dunia sudah berubah, setuju? Teknologi berubah, perilaku berubah, semuanya berubah. Ya. Tetapi ada satu yang tidak berubah. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua akan berubah kecuali satu. Kira-kira apa? Dalam diri kita, dalam diri manusia. Iman akan naik turun, tetap berubah. Oh, takwa terkadang tergoda sana sini. Ada satu yang tidak berubah dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, yaitu sesuai dengan tema kita, yaitu apa? Keinginan manusia untuk bahagia. Nabi Adam ingin bahagia, manusia terakhir ingin bahagia.
Kita pengen bahagia, pengen, semua pengen bahagia. Walaupun dunia ini seru terus berubah, tapi keinginan untuk bahagia selalu ada. Betul atau betul? Pertanyaannya adalah, bahagia itu ada di mana? Kenapa Nabi Adam mencari kebahagiaan? Kenapa orang terakhir cari kebahagiaan? Bahkan Fir'aun pun cari kebahagiaan. Orang Israel cari kebahagiaan. Orang Palestina juga mencari kebahagiaan. Pertanyaannya, di mana sebenarnya kebahagiaan? Ya, oke, mari kita bahas sekarang. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap hari demi hari kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita pengen hati kita merasa bahagia. Tapi terkadang tidak banyak yang kemudian mencari kebahagiaan, tapi justru hanya mendapat kesenangan. Bahagia dengan senang itu berbeda. Senang itu ketika mendapat sesuatu, habis itu dia pengen lagi itu senang. Gak ada puasnya, itu senang. Bahkan saya bisa katakan senang batasnya cuman di tenggorokan. Kalau bicara makanan, senang itu seolah-olah batasnya cuma di tenggorokan. Sekali sudah nyemplung ke mulut, kemudian masuk tenggorokan, hilang semuanya. Contoh, makanan yang ibu-ibu paling senang, paling enak apa Bu kira-kira? Apa? Jengkol. Masya Allah ya, luar biasa, jengkol ya, semur jengkol segala macam ya, jengkol, betul ya. Nah, tapi ternyata jengkol itu ternyata sangat berefek kepada darah tinggi yang sangat cepat sekali. Jadi yang bikin darah tinggi bukan daging kambing, bukan, tapi jengkol. Coba aja ibu masak jengkol untuk keluarga selama seminggu, itu langsung darah tinggi tuh. Jengkol terus, nah gitu itu. Langsung darah tinggi tuh suami. Dari kemarin jengkol gitu ya. Ya, jadi darah tinggi, emosi ya, gitu ya. Kenapa? Jengkol terus gitu ya. Oke ya. Oke, makanan paling enak katakanlah sate kelatak. Sate kelatak yang enak banget, kemudian kita makan, lep. Sampai di sini oke nikmat, sampai di sini udah beda, di sini udah akhirnya pagi jadi kotoran. Tidak ada bedanya dengan singkong rebus. Di sini ya agak hambar kan begitu, dan sampai sini sama jadi kotoran. Emang ada kalau kemudian kita makan mahal banget steak wagyu A5 misalnya, yang satu slice-nya katakanlah 300.000, kita makan enak banget, masuk ke perut, kemudian kita kebelet, kita tahan. Jeng, ngapain Jeng? Kenapa wajahmu pucat? Aku kebelet ya. Ya udah ke toilet. Nggak mau, ini mahal. Kan enggak, tetap aja keluar. Emang kalau singkong rebus kemudian kita enggak kebelet dipaksa, kowe iki murah toh gek metu kowe. Enggak. Batasnya cuma di sini. Ya, batasnya cuma di sini. Berbeda dengan kebahagiaan. Nah, kita akan bahas kebahagiaan. Nah, bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah, lalu di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Banyak orang yang mencari kebahagiaan, tapi ternyata ujungnya malah nggak bahagia. Mari kita lihat bagaimana Allah, kalau dalam bahasa sekarang itu memention atau nge-tag beberapa hal yang dikejar oleh manusia, yang dikiranya di situ ada kebahagiaan. Buka surat Ali Imran ayat 14. Ya, kita akan bahas surat itu. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril qantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Allah menyebutkan beberapa hal yang dikejar oleh manusia, seolah-olah manusia itu mengatakan inilah kebahagiaan. Apa itu? Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Nisa berarti apa? Perempuan. Banyak yang mengatakan, wah bahagia ya kalau punya istri cantik. Padahal kalau kita lihat, artis-artis kurang apa? Yang satu ganteng banget, yang satu cantik banget. Mereka kemudian mengikrarkan di depan Ka'bah, nikah 3 bulan, pacaran 5 tahun, nikah 3 bulan, berantakan rumah tangganya. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Ternyata punya istri cantik belum tentu bahagia, apalagi jelek. Oh, nggak begitu ya? Nggak begitu ya. Ya. Ternyata punya istri cantik itu belum tentu bahagia.
Artis yang paling banyak ya masalah rumah tangga, cerai-cerai itu ya kemudian mereka yang ternyata punya wajah yang kemudian cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang selingkuh itu malah yang cantik dan ganteng. Karena kalau yang jelek siapa yang mau? Ya. Itu yang terjadi. Mereka nih pacar 5 tahun, nikah 3 bulan, berantakan rumah tangganya. Oh enak ya kalau punya suami yang ganteng, six pack, kayak artis gitu ya, kayak siapa namanya, Jeff Nicole, wah gitu ya. Koknya enak. Bu, survei membuktikan ternyata hari ini wanita itu nggak terlalu suka dengan laki-laki yang six pack, tapi lebih suka dengan yang 6 month, 6 bulan. 6 month itu gendut berarti. Karena laki-laki gendut itu adalah laki-laki yang setia. Lu kok bisa? Karena laki-laki yang gendut adalah laki-laki yang tidak mudah mengejar wanita lain. Lah jangankan ngejar ya, jalannya capek banget ya kan? Gitu. Makanya kalau ibu-ibu itu punya suami gendut, bersyukur Bu. Insya Allah itu laki-laki yang setia ya, insya Allah ya. Yang kedua, tolong Bu dicek HP-nya suaminya, apakah di situ ada foto ibu atau enggak. Kalau ada foto ibu, alhamdulillah, itu berarti suami ibu itu sayang banget sama ibu. Jadi ketika ditelepon di kantor, Pak ada telepon Pak, oh iya makasih Mas gitu. Masnya ngeliat, Pak itu istrinya, iya alhamdulillah, cantik Pak istrinya, alhamdulillah. Loh kenapa Pak, istrinya kok dipasang di HP itu? Aduh saya tuh masalah tuh berat, sana sini lembur, sana itu berat banget rasanya. Tapi kalau sudah melihat istri saya, semua jadi ringan. Kenapa Pak? Karena dia masalah terberat saya ini. Jadi kalau ibu dipasang di HP itu hanya untuk membandingkan masalah aja ya. Ya. Orang mengira kalau punya istri cantik akan bahagia, ternyata belum tentu. Para artis ya, orang-orang public figure, mereka kaya raya, perawatannya mahal. Saya pernah ngisi di Jakarta itu di apa namanya, mak-mak sosialita, yang kalau dandan itu masya Allah nggak tahu berapa lapis itu ya. Itu kalau dikerok bul gitu ya, bul gitu ya. Mulai dari eyeshadow, maskara, jelentir gitu ya. Yang kalau ini gitu ya. Wah aneh-aneh lah gitu. Saya masuk ke salon, bawah salon, atasnya ruang kajian. Ketika masuk ada tulisan suntik botox 2-3 juta. Saya mikir, saya kan orang Jogja, bukan bacanya botox tapi botok. Botok disuntiknya jopiye gitu loh. Ternyata setelah saya baca, botox itu untuk mengencangkan kulit, disuntik kayak serum kemudian kenceng. Sekenceng-kencengnya itu tetap kita tidak akan pernah lepas dari penyakit tua. Ya lama-lama tetap keriput. Paling tidak kalau sudah tua kena penyakit 5B. B yang pertama burem, sopo gitu. B yang kedua budek. Mbah, badhe teng pundi, Mbah? Iya le 2.500. Loh gitu. Ditakoni arep neng ndi kok 2.500. B yang ketiga bingung, pikun, kacamata di sini. Sopo iki sing kacamata sopo? Di sini. B yang berikutnya goyoan, berdiri lama nggak kuat, duduk lama nggak kuat ya. Maka biasanya kalau pengajian senderan. Berikutnya beser, tiba-tiba ngompol. Nah sudah tua, gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau mau melihat usia itu gampang, lihat pas foto. Pada saat foto, lihat aja gayanya bapak. Karena apa? Foto itu menunjukkan usia. Dulu ketika SD, fotonya gini, 1, 2, 3, 10 jari keluar, itu SD. Habis itu SMP. Foto ya, iya 1, 2, 3. Wah, itu SMP. Habis itu SMA. Foto ya 1, 2, 3. Itu SMA. Setelah tua, tinggal jempolnya. 1, 2, 3. Dari 10, 3, 2, 1 jempol. Setelah tua, minta foto tapi nggak pernah senyum. Ayo cucu-cucu sini senyum sama kakek. Oke, kakek di tengah ya. Kakek foto ya 1, 2, 3. Mulai hilang semuanya itu ya. Jarinya hilang, senyumnya hilang gitu ya. Ya. Orang mengira punya istri cantik bahagia, punya suami ganteng bahagia, ternyata belum tentu. Lihatlah kakek-kakek yang ada di kampung dulu, yang ada di desa, mereka hidup biasa, tapi masya Allah bahkan pernikahannya bukan kemudian pacaran, mereka bahkan dijodohkan, tapi mereka awet langgeng, punya cucu, cicit, canggah, udeg-udeg siwur, apa segala macam, mereka awet, masya Allah. Ternyata apa? Apa yang Allah sampaikan benar, bahwa inilah dzalika mataul hayati dunya. Itu cuma perhiasan, bukan sumber kebahagiaan. Kemudian apa? Wal banin. Ya, minan nisa'i wal banin. Apa itu? Anak.
Sampun nikah berapa lama Bu? 20 tahun. Masya Allah. Berapa putranya? Saya belum dikasih momongan. Seolah-olah kalau nggak punya momongan itu adalah nggak bahagia. Seolah-olah kalau punya momongan itu bahagia. Belum tentu. Lihatlah zaman sekarang. Kemarin saya mendapati kasus, mohon maaf hari ini Bu, ada tren di Jogja juga sudah berkembang namanya memberi barcode. Ibu tahu barcode ya? Yang kalau belanja di tit, itu sekarang anak-anak banyak yang bikin barcode di tangannya dengan silet. Kemarin saya menemui bener-bener ya sama teman saya namanya Mas Robi. Beliau bercerita di Jogja ada sekolah Islam. Saya nggak akan sebut namanya. Ada sekolah Islam yang ternyata ada seorang siswi itu yang kemudian hobi membuat barcode di tangannya, disayat-sayat dan di live-kan di TikTok. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, dia di rumahnya ada problem dengan orang tuanya, mengekspresikan dengan hal-hal yang aneh-aneh, bahkan dia katakan saya sudah biseksual. Biseksual itu berarti suka laki-laki, suka perempuan. Kemudian kalau sudah pas stres, dia ambil silet, kemudian dia nyileti badannya sendiri, bukan di urat nadinya, bukan, tapi di badannya aja disiletin itu. Kenapa? Problemnya luar biasa. Ternyata apa? Di rumah dia dikasih apapun yang diminta, komputer ini, semuanya, mobil ini, tapi orang tuanya tidak pernah ngasih kasih sayang. Diajak ngobrol nggak pernah, segala macam. Orang tua sibuk luar biasa. Akhirnya apa? Dia merasa kehilangan, mendapatkan harta banyak sekali tapi tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Artinya apa? Bermasalah. Ternyata apa? Punya anak juga belum tentu bahagia. Maka Allah kasih kabar kepada kita, kasih tahu kepada kita, ini adalah perhiasan, sesuatu yang kemudian kita nampakkan. Kan kalau kita punya anak, kita anakku gitu loh, bla 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 bla, kita seneng pamer. Ya, kita seneng kemudian menceritakan. Kenapa? Anak itu adalah perhiasan. Berikutnya apa? Harta kekayaan. Ya, enak ya kalau punya jadi orang kaya, kok seneng banget saya. Belum tentu. Kalau kekayaan adalah sumber kebahagiaan, harusnya Korun manusia paling bahagia, betul? Korun adalah manusia paling kaya di muka bumi. Tapi pertanyaannya, apakah Korun manusia paling bahagia? Tidak. Kalau kemudian jabatan adalah sumber kebahagiaan, harusnya Fir'aun manusia paling bahagia. Karena Fir'aun sudah ngaku sebagai Tuhan. Tapi ternyata justru dua orang itu menjadi contoh bahwa mereka itu bukan manusia paling bahagia, tapi justru manusia paling terlaknat. Kekayaannya luar biasa. Enak ya punya mobil, ya belum tentu dia bahagia. Ya, makanya dalam bahasa Jawa dikatakan uripku sawang sinawang. Cuman apa yang dilihat? Orang kota melihat enak ya hidup di desa, bisa ngeliat sawah. Orang desa, wah neng kutha ki lek kepenake kabeh neng ndi bawa mobil. Hanya sawang sinawang. Orang kemudian yang nyepeda bilang, wah di mobil kok enak, nggak pernah kemudian kehujanan. Yang punya mobil, wah enak banget ya, punya sepeda, bisa kemudian sehat. Hidup cuma sawang sinawang. Seolah-olah punya harta itu kemudian bahagia. Belum tentu. Saya jujur Bu, pernah, ini bukan sombong, ini takabur kira-kira ya. Saya itu pernah ke Turki 5 kali. Enggak banyak, 5 kali ya. Cuman diajak sama Ustadz Felixio, bro, yuk umroh sama tahun 2016, yuk umroh yuk sama ke Turki. Tak bilang, saya nggak punya uang. Ustadz Felix bilang, karena kamu nggak punya uang, yuk makanya tak ajak gitu loh. Kalau kamu punya uang ya silakan bayar sendiri gitu. Oh siap-siap. Akhirnya dibayari, suruh dampingi jamaah segala macam. Di sana itu pas bulan pengakhiran musim dingin. Jadi walaupun cuacanya panas gini, tapi sejuk banget, 17 derajat. Enak banget. Mungkin sekitar Januari. Itu kemudian enak banget. Dan di sana karena cuacanya enak, hotel penuh, saya diinapkan, dapat hotel bagi saya pribadi paling mewah. Kenapa? Semalam 5 juta. 1 malam 5 juta. Ketika saya masuk, kamarnya luas banget. Masuk ke dalam kamar mandi, gak ada gayung, gak ada kolah. Semua cuman pencet, keluar air panas. Allahu Akbar, saya kaget. Nah, jadi wong desa baru pindah dari Jogja, ya, dari Jogja ke Bogor gitu ya. Akhirnya apa? Tak lihat mana TV-nya ternyata flat, itu gabung sama temboknya. Bagus banget. Habis itu makannya nggak pernah nasi, cari nasi nggak ada, roti semuanya, ya. Akhirnya kemudian ya Allah, malam hari tak buktikan, ternyata walaupun 1 malam 5 juta, tetap tidurnya merem. Podo ae.
Jadi saya nggak begini. Kalau mau tidur, wah ini 5 juta sayang, kalau merem nih sayang 5 juta ini, ya tetap merem ngiler ya sama aja. Lebih parah lagi ketika saya dapat fasilitas itu, kemudian 9 hari di Turki, 6 harinya itu bareng jamaah, 3 harinya extend. Saya bersama Ustadz Felix bersama dengan Lila, ya istri Ustadz Felix. Musim dingin, jamaah sudah kita pulangkan didampingi oleh tour guide Indonesia yang lain, kita pulangkan, kita extend. Bro, extend ya 3 hari. Wah, pokoknya manut, wong antum yang ngajak saya. Oke. Di hotel, keluarlah jalan-jalan, bebas, nggak ada jamaah, tinggal kemudian kita kuliner-kulineran, ya, jalan-jalan, ya, enak lah gitu ya. Tapi hari itu adalah hari yang paling bagi saya tidak membahagiakan. Kenapa? Musim dingin, saya sendiri, Ustadz Felix sama istrinya. Dan saya di belakang beliau itu kerjaannya nyoting. Ustadz Felix, bro, bikin konten ya soalan suami istri. Tak bilang gitu. Saya kemana-mana gini gitu. Mereka berdua gandengan. Dalam hati saya, jijik banget rasanya. Tiba-tiba Ustadz Felix bilang, bro, punya uang nggak berapa? 3 lira. 3 lira itu sekitar 15.000. Seorang Ustadz Felix, yo, utang saya 3 lira. 15.000. Uang receh. Tak kasih. Ini bro, untuk apa? Benar toh. Yuk ke pasar beli bunga. Beli bunga 1 kuntum. Tiba-tiba di depan sana itu ada Ummu Alila, ada istrinya, sedang milih jaket musim dingin. Gayane aku no. Ustadz Felix itu bunganya disembunyikan di belakang. Bro, syuting ya? Tak bilang itu syuting. Tiba-tiba sudah siap ya? Itu tiba-tiba. Nih, apa sih? Sakit hati saya. Habis itu kemudian milih jaket. Dalam hati saya, nggak mungkin Ustadz Felix belikan jaket. Kenapa? Oh, 15.000 utang aku kok, ya kan? Membelikan jaket. Itu rasanya saya ingat istri saya, ingat anak saya. Ternyata fasilitas yang mewah di luar negeri, di Eropa, kemudian hotelnya mahal, ternyata nggak bikin saya dan bahagia. Ada sesuatu yang lain. Seenak-enaknya hotel, tetap enak di rumah sendiri. Di rumah sendiri mau apa jungkir balik itu rumah kita, ya. Ternyata apa yang Allah sampaikan benar. Harta yang banyak itu belum tentu membuat kita bahagia. Banyak mengatakan enak ya jadi orang kaya, apa-apa bisa dibeli, bisa dimakan. Wah, Pak, lobster makan. Tapi berapa banyak orang yang bisa beli apapun tapi nggak bisa makan. Pak, lobster, Pak, kolesterol. Ingat, bisa beli. Aduh, Pak, sate. Ingat, Pak, darah tinggi. Pak, ingat liver. Mereka bisa beli apapun tapi nggak bisa makan, betul? Lah mending ibu-ibu ini semuanya, semua bisa dimakan, betul? Tapi nggak bisa beli. Jadi pengen lobster tapi yo mbuh lah gitu. Gitu. Ya. Artinya apa? Apa yang Allah sampaikan itu benar, bahwa dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang diinginkan, yang pengen banget dikejar, seolah-olah itu adalah kebahagiaan. Tapi Allah ingatkan, dzalika mataul hayati dunya, itu cuman perhiasan. Maka kemudian ditutup, ayat itu ditutup dengan wallahu indahul husnul ma'ab. Ya, dan sebaik-baik tempat kembali adalah Allah. Ternyata apa? Allah itu mention tadi, ada kekayaan, ada istri, ada anak, ada suami, ada harta, ada katakanlah jabatan. Itu hanya kesenangan. Pertanyaannya adalah, terus di mana sebenarnya kebahagiaan? Karena realitanya banyak orang yang kaya raya, tapi ternyata hatinya nggak tenang. Sementara yang satu banyak orang yang kemudian hidupnya di desa, tapi kok tentrem banget. Sebenarnya bahagia itu di mana? Maka kalau kita lihat banyak artis yang mereka terkenal, mereka kemudian kaya raya, tapi ujungnya bunuh diri. Kalau ibu-ibu kenal dengan lagunya We'll Always Love You, siapa namanya? Whitney Houston, ya. Ternyata apa? Itu meninggalnya dengan kondisi yang sangat parah sekali. Ya. Katanya dia habis menenggak kokain yang sangat banyak kemudian meninggal. Kemudian Robin Williams, kemudian beberapa artis Korea itu mereka terkenal followernya banyak, ujungnya bunuh diri. Ternyata terkenal itu juga ternyata juga nggak enak.
Ya, terus sebenarnya di mana? Apalagi zaman sekarang, ya Allah, anak-anak kita dipaksa, diajari untuk sing penting terkenal, maka apapun dilakukan. Orang zaman dulu itu kalau mau sukses, pelan-pelan, berjuang dari nol, proses, berjuang, sukses. Zaman sekarang, sing penting terkenal, yang penting gak punya malu, bakal terkenal. Modal kamu nanya. Oh ya kamu nanya, itu mereka terkenal. Itu kalau di akhirat bahaya itu, alam kubur. Man robuka, kamu nanya. Kamu nanya, ditanya malaikat malah kamu nanyain. Itu kalau malaikatnya silakan masuk ke surga, bercanda. Ya. Lalu sebenarnya di mana letak kebahagiaan? Kenapa orang-orang yang sudah menggenggam dunia, sudah mendapatkan semuanya, malah tidak bahagia? Maka di mana letak kebahagiaan? Bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Zaman sahabat kira-kira ada yang kaya nggak? Banyak. Ada yang miskin? Banyak. Tapi ternyata keduanya bisa bahagia luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu kalau bagi saya pribadi itu kayak dikutuk jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah yang kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf itu di dalam surga. Masya Allah, orangnya kaya luar biasa. Sekali sedekah pada saat perang Tabuk itu sedekah 500 ekor kuda. Satu ekor kuda itu kalau kuda perang itu bisa mencapai 500 sampai 1 miliar. Satu ekor kuda. Berarti kalau satu ekor kuda itu adalah 1 miliar, berarti 500 kuda 500 miliar. Belum kudanya. Beliau sedekah 1.500 ekor, bukan kuda, tapi unta. 1.500 ekor unta. Bukan hanya ekornya, perutnya, kepalanya, semuanya ya. Disedekahkan. Untuk apa? Ngangkut barang-barang perang. Belum lagi beliau ketika pulang dari Syam ke Madinah, beliau membawa 700 ekor unta. Isinya barang dagangan semuanya. Pulang dalam kondisi kaya raya luar biasa. Sampai orang Madinah itu heran. Ini ada apa? Kita nggak pernah perang. Kita tenang. Kita hidup dalam kondisi yang damai. Tapi kenapa pasukan musuh datang? Dikiranya pasukan musuh datang. Padahal yang datang adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. 700 ekor unta membawa barang dagangan banyak sekali. Ketika itu kemudian beliau mendengar seorang sahabat mengatakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga, tapi pelan-pelan karena hartanya banyak. Ingat atau mendengar hadis itu, Abdurrahman bin Auf langsung mengatakan, silakan ambil semua barang dagangan saya. 700 ekor unta plus barang dagangan dikasihkan ke semua orang. Apakah jadi miskin? Tidak. Beliau pernah pengen miskin, nggak jadi, nggak bisa. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, Bu. Dengan cara apa? Beliau punya kurma yang paling enak, kurma paling legit, paling mahal, tapi dijual dengan harga kurma paling jelek. Misalnya sekilo 100.000 dijual 10.000, diborong sama orang Madinah, habis semuanya, tinggal uang yang sangat sedikit. Belilah dia kurma paling jelek, kurma kering yang mungkin kalau minum harus dicelup dulu karena saking keringnya. Akhirnya apa? Terkumpullah kurma yang jelek. Dia merasa, alhamdulillah aku sudah jadi orang miskin. Tiba-tiba ada prajurit dari Yaman datang. Wahai masyarakat Madinah, siapa yang punya kurma kering? Kamu nggak punya, nggak punya. Yang punya hanya Abdurrahman bin Auf. Untuk apa? Datanglah Abdurrahman bin Auf. Kamu punya kurma kering? Saya punya. Berapa? Sekian. Kami beli dengan harga paling mahal. Untuk apa? Kebetulan Raja Yaman itu sakit, ya. Kemudian salah satu rekomendasinya adalah dengan kurma kering. Dibeli dengan harga paling mahal. Baru aja mau miskin, nggak jadi. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, kaya raya, kemudian dijamin surga. Ada satu orang, ya, namanya Zahid, jomblo, 37 tahun sekitar itu umurnya. Pekerjaannya serabutan, wajahnya biasa banget, miskin luar biasa, bahkan dikatakan paling miskin di kalangan para sahabat. Rasulullah datang, Zahid sendirian aja. Zahid mengatakan, saya bersama Allah. Masya Allah. Padahal maksud Rasulullah adalah kamu sendirian belum nikah, gitu loh. Tapi Zahid mengatakan, aku bersama Allah. Ya bilang aja nggak laku kan, gitu kan, gitu kan. Lah gimana wajahnya biasa, miskin, jomblo, ya.
Jomblo itu kalau di bandara panggilannya beda Bu ya. Kalau di bandara ibu-ibu pernah ke bandara, dung 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 ding. Perhatian, perhatian. Nah, penumpang pesawat silakan, penumpang pesawat dengan nomor penerbangan sekian silakan masuk ke dalam pesawat. Itu kalau keluarga. Kalau jomblo beda. Dung 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 ding. Perhatian, perhatian. Hari ini tidak ada perhatian. Nah, ini ya, karena jomblo ya. Jomblo, nggak ada perhatian. Ya. Zahid ini bertanya, kamu mau nikah nggak? Ya Rasulullah, ini bahasa kita ya, bahasa kita. Ya Rasulullah, emang ada yang mau dengan saya? Kamu mau nggak nikah? Mau ya Rasulullah kalau ada. Akhirnya Rasulullah meminta seorang sahabat menulis sebuah surat lamaran, digulung, dikasihkan kepada Zahid. Zahid, lamar Zulfa. Siapa Zulfa? Wanita cantik, solehah, anak orang kaya, bapaknya soleh luar biasa. Ideal banget, persis cita-cita saya. Dulu tuh saya pengen banget punya istri yang soleh, pinter masak, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya udah tua banget. Jadi warisannya banyak ya. Oke. Ketika itu kemudian Zahid pergi ke rumah Zulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Zahid, ayo masuk. Nama bapaknya tuh Said ya. Ayo masuk Zahid, silakan. Langsung kemudian kalau orang Jawa, orang Jogja ngelus pupu ngeten Pak, terus nggih pripun nggih pinjem 100 kan gitu kan. Nah kalau itu ternyata beda gini Pak, gimana ya, saya itu mau ngelamar anak bapak, lama banget ngobrol. Oh ngelamar anak saya, iya kalau diizinkan yang ngelamar anak bapak. Wah gimana ya, ya inilah coba nanti saya tanya kepada anak saya gimana. Zulfa dari balik pintu itu mendengar, Pak, siapa Pak yang datang? Ini nah ada Zahid. Oh Zahid terkenal. Terkenalnya bukan karena kaya, tapi karena miskin, jomblo, jelek gitu ya. Pekerjaannya serabutan. Tapi dia soleh luar biasa. Kenapa nak? Siapa dia? Apa? Ini Zahid. Oh ada apa? Ini Zahid tuh mau melamarmu gimana? Langsung Zulfa. Gitu ya. Ya Allah, Zahid. Iya dalam bahasa dia kok harus Zahid sih, kan juga banyak orang yang mungkin kaya, ganteng, soleh juga ada banyak. Mungkin kalau dalam bahasa anak sekarang, Zahid nggak banget gitu loh, gitu ya, nggak banget gitu loh, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dikatakan mohon maaf Pak, mohon maaf Ayah, sampaikan ke Zahid, saya nggak mau menerima lamarannya. Zahid punya senjata. Ketika itu suratnya sudah dikasihkan kepada ayahnya. Ayahnya bilang, tapi nak ini dari Rasulullah. Sebentar Pak, kenapa ayah bawa-bawa Rasulullah? Ada apa dengan Zahid? Kenapa bawa Rasulullah? Gini, jadi Zahid itu datang ke sini untuk memberikan surat ini dari Rasulullah. Dibacalah surat itu. Nangis Zulfa. Ternyata Rasulullah memilihkan Zahid untuk Zulfa. Nangisnya bukan karena sedih, tapi nangis bahagia. Kenapa? Karena calon suaminya dipilihkan langsung oleh Rasulullah. Langsung, kalau dalam bahasa sinetron, ketika kemudian membuka, langsung close up, deng deng, deng deng. Kayak sinetron India, deng deng. Ada apa ini dia? Langsung, ya Allah, ayah, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya kira-kira ya. Kenapa ayah tidak bilang dari tadi kalau Zahid diutus sama Rasul? Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayah sampaikan ke Zahid, ayah, aku menerima lamarannya. Masya Allah. Bayangkan, dari awalnya, bahasa kita ya, dari awalnya mungkin jijik, nggak mau sama Zahid, tiba-tiba ketika itu dari Rasulullah langsung dia bahagia banget. Ayah sampaikan ke Zahid, aku menerima lamarannya ayah. Akhirnya diterima. Zahid, engkau diterima. Zahid langsung, dari tadi kayak gini dia gitu. Zahid akhirnya pulang. Kalau mungkin dalam bahasa sekarang mungkin ada sambil, kalau sekarang disinetronkan mungkin akan nyanyi, kita memandang langit yang sama ya, jauh di mata namun tepung beras rose brand. Nah kira-kira ya. Wah seneng banget tuh, langsung dia pulang. Gimana Zahid diterima? Ya Rasulullah, diterima Rasulullah. Udah kalau begitu siapkan acara nikahmu. Ya Rasulullah, aku enggak punya uang ya Rasulullah. Bocah itu ya. Dia akhirnya apa? Wahai para sahabat, sini nih, kumpulin yuk iuran-iuran, bantingan untuk apa? Untuk membantu Zahid mau nikah. Akhirnya dibantulah oleh para sahabat, terkumpullah sekitar 80 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram.
1 gram hari ini sekitar 1 juta. Berarti 1 dinar sekitar 4 juta. Berarti kalau 80 dinar 320 juta. Maka senang banget. Ya sana, belanja sana untuk persiapan nikah. Akhirnya dia pergi ke pasar, belanja pakaian apa segala macam. Ubor rampe pernikahan dibeli semuanya. Tiba-tiba ada yang datang. Hei, Zahid, ngapain kamu? Aku belanja lah, aku mau nikah. Sahabat tadi bilang, lah kamu nggak dengar Rasulullah baru saja ya menggemakan semangat untuk jihad karena kita mau jihad, malah belanja untuk nikah. Loh sebentar, bener mau jihad? Iya kita mau jihad, bentar. Akhirnya Zahid menjual semua pernak-pernik pernikahannya, dijual, uangnya kembali, dibelikan kuda dan baju zirah, baju perang terbaik. Dia pakai, yang dipakai bukan baju pengantin tapi baju perang. Ketika kemudian itu para sahabat, benar-benar kayak pangeran luar biasa, pakai baju perang, pakai kuda terbaik, ikut jihad bersama Rasulullah. Kemudian bilang, Zulfa mohon maaf, pernikahan kita ditunda dulu, saya mau jihad sama Rasulullah. Ya enggak apa-apa, silahkan jihad dulu. Akhirnya apa? Jihad, dan dikabarkan Zahid syahid, gugur. Mungkin dalam benak kita, malah mbok yo nikah sih kayak dilit ngono lho. Dilit ae lah, nikah dilit ae. Ternyata apa? Kemudian kalau dalam bahasa kita, masa kok ya masa kayak banget kudu nikah kok malah meninggal. Harusnya menikah malah meninggal. Gimana? Tapi Rasulullah mengatakan Zahid dinikahkan dengan bidadari di surga. Kabar itu nyampe ke telinga Zulfa. Zulfa cemburu. Apa? Zahid gugur dan dinikahkan dengan bidadari. Maka ada yang mengatakan Zulfa itu punya komitmen, ya Allah, jika engkau beri kesempatan aku ya Allah, maka ya Allah izinkan aku menjaga kesucianku, karena aku hanya pengen menikah dengan Zahid di surga. Masya Allah, gara-gara kecintaan dia pada Rasulullah. Sebegitu, luar biasa. Zulfa sama Zaid, satu jomblo bisa bahagia, satu lagi Abdullah itu kaya raya bisa bahagia. Ternyata apa? Orang kaya bisa bahagia, orang miskin juga bisa bahagia. Pertanyaan, di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Maka yuk kita buka surat Al-Baqarah ayat 38. Itu menggambarkan sebuah kisah yang sangat membuat kita jadi tahu sebenarnya bahagia itu di mana. Oke? Ibu-ibu di sini ada yang suaminya kerja sebagai PNS? Banyak. Di Jogja? Kalau ibu-ibu mendapat kabar, Bu, di Jogja ternyata suaminya bapak dipindah ke Papua. Gimana perasaan ibu? Aduh, kok Papua, kok aduh banget. Tapi lama-lamanya penyesuaian. Kenapa? Karena tugas dan mungkin juga gajinya tambah dan masih di Indonesia. Penyesuaian. Pak, bisa nggak pensiun dini? Kenapa? Lah ini Afrika Pak, kita nggak tahu daerahnya kayak apa, sekolah anak kita gimana. Aduh, bapaknya bilang, lah gimana Bu, ini tugas sih. Berarti kita harus pindah ke sana. Anak-anak itu juga, iya semuanya. Aduh, gimana? Yes, tapi yo piye meneh, akhirnya pindah. Penyesuaian tetap ada, adaptasi tetap ada. Dengan prinsip ijih neng dunyo, masih bisa pulang balik. Ada satu orang yang tidak pindah wilayah tapi pindah alam. Ibu pindah dari Indonesia ke Afrika aja baper, gelisah, sedih rasanya. Ini ada satu orang yang pindah alam. Siapa namanya? Ada satu orang yang pindah alam, bukan pindah wilayah, pindah alam. Namanya Nabi Adam. Nabi Adam pindah dari surga ke bumi, ke dunia. Di surga dia dapat apapun, di surga dia mendapat pelayanan apa-apa, enak semuanya. Adanya enak di sana. Disuruh pindah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dikatakan, turun ya kalian. Nah, ini ada persepsi, ada pemahaman yang harus kita luruskan kayaknya. Nabi Adam turun bukan karena makan buah ya Bu.
Kan selama ini difahami Adam turun karena dihukum karena makan buah khuldi, juga yang ngasih bukan Allah namanya, tapi setan. Jadi setan itu menggoda Adam dengan itu buah khuldi, buah keabadian. Adam turun bukan karena makan buah. Kalau Adam turun itu karena hukuman makan buah, itu kayak pemahaman kitab lain. Kitab sebelah memahami kalau itu adalah dosanya Adam sehingga dia diusir dari surga. Kenapa? Makan buah. Padahal dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam itu Nabi Adam diciptakan memang untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi apa? Kayak manajer, bukan manajer, menjadi pengelola bumi. Jadi mau makan atau tidak, Nabi Adam tetap turun. Cuman turunnya kok makan buah, itu adalah pelajaran kalau memang manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Bagaimana caranya? Allah ngasih mekanisme, nek salah bertaubat. Maka kemudian Adam mengatakan, Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal. Jadi Adam diturunkan bukan karena kesalahan makan buah, tapi karena memang diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Nah, makan buah itu sebagai pelajaran kalau memang manusia itu nggak lepas dari salah. Cuman Allah punya mekanisme, yaitu apa? Bertaubat. Karena kalau kita mengatakan Adam itu turun itu karena makan buah, maka itu kayak pemahaman agama lain yang mengatakan apa? Gara-gara Adam ya kita tuh sekarang di bumi. Coba kalau Adam itu nggak makan buah, kita semua itu di surga. Itu jadinya kita nyalahkan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu Nabi yang mulia. Bukan karena itu diturunkan. Karena manusia itu memang diciptakan untuk menjadi pengelola bumi. Gitu. Kembali, Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Ibu aja pindah dari Jogja ke Afrika, baper, sedih, khawatir. Lah ini dari surga ke bumi, khawatirnya kayak apa, sedihnya kayak apa. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, ya Allah, njuk piye ya Allah, saya itu di surga semua dilayani. Ini alam apa ya Allah? Ini kayak apa harus sendiri? Aku sendirian ya Allah. Gimana ya Allah? Bagaimana sedihnya Adam coba? Bagaimana nggak bahagianya Adam coba ketika itu? Tapi kemudian Allah menyampaikan, nggak usah sedih. Kamu turun aja. Nggak usah sedih. Kenapa? Ketika kamu sedih, kamu khawatir, tenang, ada huda, petunjuk. Maka ketika diturunkan, ya, fa imma yatiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu turun ya, dan ketika kamu turun, tenang, tak kasih petunjuk. Maka kalau sudah kamu ngikuti petunjuk, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu tidak akan ya sedih, kamu tidak akan khawatir. Berarti bahagia itu apa? Bahagia itu ketika hati kita nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir. Bagaimana caranya nggak ada sedih, nggak ada khawatir? Dekat-dekat dengan huda, petunjuk Al-Quran. Wong Adam yang berpindah alam saja dari surga ke bumi ikut petunjuk, Allah jamin fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu nggak akan sedih, kamu nggak akan khawatir. Apa itu sedih? Sedih itu adalah rasa nggak enak hati, ngingat-ingat soalan masa lalu. Itu sedih. Kalau khawatir apa? Perasaan nggak tenang, perasaan nggak enak hati, soalan masa depan. Maka kalau kita punya huda, kita nggak akan sedih dengan masa lalu kita nggak akan khawatir dengan masa depan kita. Kenapa? Ada petunjuk Allah. Maka bahagia itu apa? Perasaan di mana nggak ada sedih, nggak ada khawatir, karena kita dekat dengan petunjuk Allah. Ustadz, boleh nggak melihat masa lalu? Boleh untuk muhasabah. Masa lalu itu kayak spion, boleh dilihat tapi sesekali saja.
dulu pernah punya kesalahan, dilihat sesekali untuk kemudian menatap lebih baik di masa depan. Spion itu bentuknya kecil, melihatnya juga sesekali. Lah kalau spion itu melihatnya tiap hari spion, ya nabrak. Karena kalau naik mobil, kaca depan itu lebih lebar, spion kecil. Tapi walaupun kecil, neng yo penting. Melihat masa lalu itu penting untuk muhasabah diri. Maka kemudian dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diminta hitung-hitung apa yang sudah kamu lakukan. Yang sudah kamu lakukan untuk apa? Untuk hari esok. Maka kalau kemudian kita sudah dekat dengan Huda, masa lalu yang mungkin kelam kita tenang. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Kita tenang jadinya. Allah Maha Pengampun. Masa depan kita juga akan tenang, gak akan khawatir. Selama kita berada di jalan yang lurus, maka kita akan selalu dibimbing oleh Allah dan akan dilimpahkan sakinah, ketentraman. Itulah kebahagiaan. Maka orang miskin kalau dekat dengan Quran akan bahagia. Orang kaya dekat dengan Quran akan bahagia. Jadi bahagia itu milik semuanya asal dia dekat dengan huda, dekat dengan petunjuk. Itulah kemudian kebahagiaan. Maka seorang ibu pun demikian. Seorang ibu akan menjadi ibu yang bahagia kalau dia dekat dengan Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud bukan hanya dibaca, tapi juga kemudian diamalkan, dihayati, ya, ayatnya ditadaburi, difahami, kemudian diamalkan. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan Masya Allah ya, walaupun punten banget, walaupun kita tidak paham maknanya, tapi ketika kita baca Quran, kok bisa ya tenang banget rasanya. Padahal kita nggak tahu maknanya loh. Kita belum tahu maknanya, tapi kalau baca Quran, rasanya kok tenang banget. Kok bisa? Karena Quran itu adalah mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, tongkatnya sudah nggak ada. Tongkatnya tuh membelah lautan, wah keren. Tapi sekarang udah nggak ada. Kalau mukjizat Nabi Musa ada, saya beli. Belah lautan, mana? Parangtritis, belah. Siapa tahu muncul Roro Kidul atau apalah, ditutuk ya kan? Tapi sudah nggak ada. Nabi Sulaiman juga sudah mujizat nggak ada. Nabi Isa juga nggak ada. Semua Nabi Ibrahim nggak ada. Semuanya seiring dengan meninggalnya para nabi, maka hilang pula mujizatnya. Tapi Rasulullah sudah meninggal, tapi mujizatnya ditinggalkan untuk kita. Jadi ibu-ibu kalau hari ini melihat lemari kita penuh dengan Quran, kita bilang, ya Allah, jebule kuwi mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang melemahkan yang lain. Itu mukjizat. Contoh dulu. Punten saya sampai jam berapa? Jam 3. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke. Contoh Bu, mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan. Maksudnya apa? Mukjizat itu fungsinya untuk apa? Menunjukkan kebesaran Allah. Contoh, zaman Nabi Musa yang paling hebat apa Bu? Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa yang paling orang-orang yang disebut hebat itu siapa? Para penyihir. Wow, penyihir itu hebat. Sampai dan Firaun aja konsultasi. Tuhan tapi konsultasi pada penyihir. Jadi ngaku Tuhan tapi kalau tentang nasib itu konsultasi ke penyihir. Penyihirnya keren. Maka Allah turunkan tongkat untuk mengalahkan para penyihir. Mukjizat itu untuk melemahkan manusia. Oke, berikutnya zaman Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa apa? Mukjizatnya mengobati orang sakit, kemudian bisa menghidupkan orang yang mati. Karena zaman itu yang paling hebat siapa? Para tabib, para dokter. Maka kemudian ditunjukkan, kalian ngaku tabib bisa menyembuhkan. Lihat, jangankan menyembuhkan, Nabi Isa atas izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Ya. Zaman Rasulullah mukjizatnya Quran. Kenapa? Karena zaman itu yang paling dihormati, paling trending topik, paling viral adalah syair. Para penyair itu kemudian kalau dalam bahasa kita apa nih? Disobio-sobio, dipuji-puji. Wah gitu ya. Kenapa? Syairnya bagus. Maka Allah turunkan Quran yang syairnya luar biasa, bukan hanya bahasanya, tetapi juga maknanya luar biasa. Jadi ketika kita baca Quran itu kita baca kalimat Allah, maka tenang hati kita. Ya, Masya Allah loh.
Ada sebuah sosial eksperimen kayak percobaan gitu ya. Orang-orang Jepang diminta untuk mendengar surat Ar-Rahman. Orang Jepang ketika itu yang lewat itu orang yang tidak pernah mendengar Quran. Tiba-tiba diminta mendengar Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan sampai akhir. Tiba-tiba orang Jepang itu nangis. Padahal mereka nggak pernah mendengar Quran, tapi sekali mendengar tiba-tiba nangis. Mereka mengatakan ini kayak suara dari surga. Padahal mereka juga nggak pernah ke surga. Tiba-tiba ada seorang reporter itu pengen mendengarkan azan di Timur Tengah. Reporter itu nggak berkerudung, nggak berhijab. Kemudian dia berdiri di sebuah bangunan, itu ada di YouTube. Di bangunan yang sangat tinggi di Timur Tengah, dia pengen menikmati lantunan ayat-ayat Allah, lantunan kalimat-kalimat Allah. Tiba-tiba senja mulai memerah, kemudian terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar banyak sekali. Tiba-tiba dia nangis. Padahal dia tidak tahu maknanya. Kalimat Allah masuk ke dalam relung hatinya. Kok bisa ya? Kita nggak paham soalan bacaannya, tapi kita merasa tenang. Kok bisa? Karena itu adalah mukjizat. Maka tidak ada ruginya orang yang walaupun aku belum paham mananya, baca aja, tenang. Apalagi kemudian ditambah memang kewajiban kita bukannya membaca. Membaca itulah sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Tapi mengamalkan itu adalah hal yang wajib kita laksanakan sesuai dengan kadar perintah yang Allah turunkan. Tapi ingat, Quran itu bahasanya bahasanya umum, bahasa umum. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Mau dicari dalam Al-Quran sampai kiamat kurang 2 hari nggak nemu. Surat dari takbiratul ikram sampai salam di Quran nggak ada. Di Quran cuman aqimus sholat, dirikanlah sholat, cuman itu. Tapi bagaimana? Rasulullah jelaskan dengan perkataan dan perbuatannya. Maka Quran dan sunnah nggak bisa dilepas. Kita nggak akan nemu sholat tuh gini atau gini dalam Quran, nggak nemu. Yang benar itu gini, itu kan sambil baca. Enggak, yang betul gini. Tumanina, diem. Dua-duanya benar. Ada dalilnya semuanya. Yang salah itu kalau gini. Atau mungkin gini. Ini salah. Jangan sampai bunda sekalian gara-gara kita hanya mengikuti satu pendapat kemudian kita menyalahkan pendapat lain. Kenapa? Kita itu adalah muqallid, orang yang ikut-ikutan pendapat ulama. Boleh dalam fikih boleh, tapi kita terus belajar tentang dalilnya. Artinya apa? Para ulama lah yang dan menggali hukum itu dan kita mengikuti pendapat mereka. Ya, kenapa sih sujud itu ya harusnya ini dulu, dengkul dulu, baru telapak tangan, baru jidat? Enggak, yang benar itu adalah telapak tangan, baru lutut, baru jidat. Dua-duanya benar. Yang salah itu kalau sujud jidat duluan gitu ya. Itu namanya bukan sujud tapi nyungsep, jelungup namanya ya. Jangan sampai perbedaan dengan tentang yang bener itu 8 tarwah iku ora 20 23. Padahal dua-duanya bener. Yang salah yang enggak sholat tarweh. Kunut apa enggak kunut? Dua-duanya bener. Yang salah yang enggak sholat subuh, itu yang salah. Khawatirnya sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sama-sama bersyahadat, gara-gara dikit langsung cerah. Padahal bersatu, bersilaturahim, berjamaah itu ada perintahnya. Tapi gara-gara perbedaan dikit kemudian kayak gini. Padahal kita hanya orang yang ikut-ikutan. Maka jangan sampai. Jadi gini, semakin luas ilmu kita, justru kita akan semakin ternyata ada pendapat yang begini, begini. Nah, kita saling menghormati. Jangankan kita, di zaman Rasul juga ada perbedaan. Zaman Rasul loh Bu, ada Rasul itu. Ada perbedaan. Kapan? Ketika kaum muslimin pernah diutus sama Rasulullah pergi ke Bani Quraisyah untuk menghukum Bani Quraisyah. Rasulullah berpesan, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Itu pesannya cuma gitu. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Jalanlah para sahabat sampai di tengah perjalanan hampir maghrib. Para sahabat terpecah menjadi 2. Ayo dan sholat iki wis masuk asar.
Sebentar. Rasulullah tadi ngendiko, tadi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Maksudnya rangono, maksudnya ini cepet-cepet. Nek nyampe ya berarti ngasar di sini. Nek kalau enggak berarti di sini. Kamu melanggar perintah Rasul. Kita tuh sholatnya di sono. Akhirnya terpecah jadi dua. Yang satu sholat di jalan, di perjalanan. Yang satu bablas. Sampai di sana itu ternyata apa? Lebih dari maghrib, bahkan mungkin isya. Dirapel sholatnya. Asar, maghrib, isya, jadi siji. Langsung kemudian pulang, dilaporkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi itu ya mereka itu sholatnya rapel, mosok malam hari sholat asar. Yang satu bilang, ya Rasulullah, mereka tidak nurut sama engkau ya Rasulullah. Engkau kan mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Mereka sholat di jalan ya Rasulullah. Rasulullah bilang gimana? Kedua-duanya benar. Kan Rasulullah bilang, Rasul itu bisa bilang begini, oh kamu salah, ulangi lagi ya, bisa begitu. Tapi Rasul mengatakan dua-duanya benar. Masya Allah. Lah kita itu gara-gara katok cingkrang ora cingkrang. Terus kalau sholat diinjek gitu loh. Apa sih nginjek terus? Sampai gini sholatnya gitu. Rasanya iya, itu kita tahu bahwa itu kemudian sebuah kesunahan, tapi kemudian jangan kemudian memaksakan diri ya gitu ya. Jadi nanti semakin luas fikih kita, insya Allah kita akan memahami ya, akan menghormati pendapat lain. Kalau Ustadz Umar Mita bilang fikih itu luas, yang sempit hati kita, ya. Nah, budak-budak sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagai simpulan pas jam 10, kebahagiaan itu adalah ketika hati kita tidak ada sedih, tidak ada khawatir, karena kita dekat dengan Huda, dengan petunjuk Allah. Maka kuncinya adalah taat itu pasti bahagia, maksiat itu pasti sengsara. Jangan pernah heran, Ustadz kelu tonggo kuki ratau sholat, ratau poso belas dan kayak welek epol neng bisnis iki lancar banget, won berkembang neng dindi. Itu namanya bukan nikmat, itu namanya istidraj. Kalau dalam bahasa kita dilulu. Kayak ibu-ibu punya anak kemudian minta mama mainan. Nah ini cuma cukup untuk beli beras, nggak punya mainan. Akhirnya ibu bilang sekono tuku no tak bayari. Membelikan anak dengan gaya seperti itu karena sayang atau karena marah? Karena marah. Maka ketika diminta sholat nggak pernah sholat, diminta puasa nggak puasa, diminta sedekah kok pelit ya, nggak mau ngasih yang lain, nggak mau berbagi, maka Allah akan, dalam bahasa kita dijarno, nyoh terserah nyoh gitu. Itu namanya dilulu, istidraj. Ya kayak korun tuh makin lama makin kaya tuh makin miskin, makin kaya. Korun diminta sama Musa, korun zakat nggak mau, Allah limpahkan lagi terus. Itu namanya istidraj. Artinya nggak perlu kemudian ketika melihat tetangga kita kok nggak pernah, bahkan jangankan sholat, dia mungkin nggak beriman tapi kok kemudian sukses, rasanya nggak usah iri. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, kemudian sukses, itu namanya istidraj. Itu dilulu sama Allah. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, itu namanya DP siksa. Disiksa dulu. Siksaan paling berat apa? Ketika seorang hamba dijauhi sama Allah. Itu siksaan paling parah banget. Siksaan paling parah seorang anak itu ketika orang tua wis ranggate, kira-kira begitu. Maka kalau ada orang yang sukses tapi dia nggak pernah beribadah, itu istidraj. Maka budak sekalian yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada kesempatan ini, soalan menjadi ibu yang bahagia. Kapan itu? Ketika seorang ibu, ketika kita semuanya dekat dengan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, itulah kebahagiaan. Artinya apa? Posisi apapun kita sebenarnya bisa bahagia. Ustadz, tapi boleh nggak sedih? Boleh, karena juga manusiawi, tapi tidak sampai futur, nggak sampai berputus asa dari rahmatnya Allah, tidak sampai menyalahkan Allah. Ya, sedih namanya juga manusia. Rasulullah juga bisa sedih, tapi tidak sampai menyalahkan Allah. Ada ambang batas sedih itu, yaitu apa? Sedih hanya sekedar sedih aja, tapi tidak menyalahkan Allah. Ya,
Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Saya tutup dengan satu pantun. Kalau Jarjit mengatakan 2, 3 kucing berlari bawa putri meme kemari, itu Jarjit ya. Kalau saya kopat dicuri santen menawi lepat nyon ngapunten, peyek diremet-remet remuk nggih ngaten. Ya, satu lagi pantun ya. Burung irian burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Burung Ambon pergi ke Papua, burung Aceh pergi ke Jogja ya. Kurang kerjaan nggih. Matur nuwun, moga-moga kita semua istiqomah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang mungkin ketika kami meninggal duluan, seandainya kami meninggal duluan ya Allah, kami mohon ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Semoga anak-anak kami setiap hari mendoakan kami ya Allah, setiap hari membacakan Quran untuk kami ya Allah, setiap hari memintakan ampun untuk kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami nanti ya Allah di akhirat ya Allah menarik kami ya Allah, tangan anak kami menarik kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, setiap hari kami mohon kepadamu ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami hanya bisa berdoa untuk saudara-saudara kami di Palestina dan di Gaza ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, berilah kesabaran kepada mereka ya Allah, dan kuatkanlah mereka yang sedang berjuang ya Allah, dan syuhadakan mereka ya Allah yang kemudian sudah meninggal dalam perjuangan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umat Islam yang kemudian segera bersatu ya Allah, bersatu ya Allah untuk kemudian menolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, moga-moga doa kita dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.